Halo semua, Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nilo Dewi Triani dengan NIM 2511011121 dari kelas Mikro F. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktikum konseling dalam makna kuliah Mikro Konseling yang diampu oleh Prof. Dr. I. Ketut Gading, MPSI, dan Ibu Kadek Ari Dwiarwati, SPD MPD. Sebelum masuk ke proses konseling, saya akan menjelaskan secara singkat studi kasus yang saya angkat serta keterampilan dasar konseling yang saya gunakan agar teman-teman dapat memahami konteksnya, permasalahan konseling dan alur konseling yang dilakukan. Studi kasus yang saya bahas adalah konseling memahami ketidaknyamanan dalam lingkungan kelas karena merasa dijauhi oleh teman-teman setelah menjadi perselisihan dengan salah satu temannya. Kondisi tersebut menimbulkan perasaan sedih, takut ditolak, rendah diri, dan kecenderungan untuk menarik diri dari pergaulan sosial. Konseling menjadi sering menyendiri, memendam perasaan, serta menimbulkan pikiran negatif tentang dirinya, seperti merasa tidak berharga dan menyalahkan diri secara berlebihan. Masalah ini berdampak pada kepercayaan diri dan kemampuan konseli dalam menjalani hubungan sosial secara sehat. Dalam praktek konseling ini, saya berperan sebagai konselor yang berupaya menciptakan suasana aman, nyaman, dan suportif, sehingga konseling merasa diterima dan dapat mengekspresikan perasaan secara pikiran secara terbuka tanpa rasa takut dinilai. Adapun keterampilan dasar konseling yang saya gunakan meliputi attending, pertanyaan terbuka atau open question, refleksi perasaan dan isi hati dan pikiran, empati dan dukungan, reframing, normalisasi, empowering question, goal standing, dan contribution. Demikian penjelasan singkat mengenai studi kasus dan keterampilan dasar konseling yang saya gunakan. Selanjutnya, saya akan menampilkan video praktek konseling yang saya telah siapkan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran penerapan mikrokonseling secara sederhana dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang, silakan masuk. Terima kasih sudah datang. Silakan duduk dengan terima kasih. Apa yang membuat Ani ingin datang ke ruang BK hari ini? Akhir-akhir ini saya merasa tidak nyaman, Bu, di kelas. Tidak nyaman. Seperti apa yang Ani rasakan? Saya merasa semua teman-teman saya menjauhi saya, Bu. Jadi Ani merasa dijauhi oleh teman-teman di kelas ya? Iya, Bu, rasanya itu sedih dan malas banget buat bergaul. Perasaan sedih itu tentu berat untuk Ani hadapi sendirian ya? Iya, Bu, jadi saya akhir-akhir ini sering menyendiri. Sejak kapan Ani mulai sering menyendiri? Sejak
saya berselisih paham Bu dengan salah satu teman saya. Berselisih itu ternyata sangat mempengaruhi perasaan dan sifat Ania. Ya Bu, saya jadi takut salah bicara. Ketakutan itu menunjukkan Ani sebenarnya ingin menjaga hubungannya. Iya Bu, tapi saya tuh bingung harus mulai dari mana. Jika Ani bisa melakukan satu perubahan kecil, apa yang Ani paling mungkin dilakukan? Mungkin saya akan mencoba menyapa teman-teman saya terlebih dahulu. Nah, itu langkah sederhana, tapi sangat berarti ya. Tapi nanti pas saya nyapa tuh saya takut ditolak Bu. Rasa takut itu wajar ketika seseorang ingin memperbaiki hubungan. Jadi menurut Ibu saya berlebihan atau tidak? Tidak sama sekali. Perasaan Ani wajar dan manusiawi ya. Iya Bu, sekarang saya merasa lebih lega Bu. Apa yang Ani pelajari tentang diri Ani hari ini? Saya ternyata masih punya rasa peduli terhadap teman-teman saya Bu. Kepedulian itu adalah kekuatan yang Ani miliki. Ya Bu, sekarang saya ingin berubah Bu pelan-pelan. Pelan-pelan bukan berarti lama, tetapi proses yang bijak ya. Ya Bu, sekarang saya merasa lebih berani. Keberanian itu tumbuh dari langkah kecil seperti hari ini ya. Baik Bu. Kita bisa lanjutkan proses ini pada pertemuan berikutnya ya. Ya Bu, saya mau. Satu langkah apa yang akan Ani lakukan mulai hari ini? Mungkin saya akan mencoba untuk menyapa teman-teman saya besok. Baik, kita sepakati itu sebagai langkah awal perubahan ya. Ya Bu, saya akan berusaha. Minggu depan kita evaluasi bersama hasilnya. Ya Ani, Siap Bu, terima kasih banyak ya Bu. sebelum kita lanjut, bagaimana perasaan Ani saat ini? Sekarang saya jadi lebih tenang Bu. Tenang itu muncul setelah Ani bisa bercerita dengan jujur ya. Ya Bu, benar sekali yang biasanya saya itu memendam sendiri. Mendam perasaan cukup melelahkan ya Ani. Ya Bu, kadang saya merasa tidak punya teman. Merasa sendirian di tengah banyak orang itu tidak mudah ya. Saya juga sering berpikir Bu, apakah ada yang salah dengan diri saya? Menekan. Pikiran itu muncul karena pengalaman, bukan karena Ani. Pikiran itu benar. Pikiran itu muncul karena pengalaman, bukan karena Ani tidak berharga. Jadi kalau menurut Ibu itu bukan saya yang salah ya Bu. Hubungan sosial melibatkan banyak pihak, bukan salah satu saja ya. Tapi saya jarang melihatnya seperti itu Bu. Hari ini Ani mulai melihat masalah dari sudut pandang baru ya. Ya Bu, sekarang saya lebih merasa percaya diri. Kepercayaan diri tumbuh saat Ani berani memahami diri sendiri. Tapi bagaimana kalau nanti semua teman-teman saya itu Kekhawatiran itu wajar. Kita fokus pada hal yang bisa Ani kendalikan hari ini. jadi maksud Ibu itu sikap saya ya Bu.
Betul, sikap terbuka dan cepat adalah awal yang baik. Baik Bu, saya bisa coba untuk bersenyum. Itu contoh keterampilan sosial positif ya. Tapi saya kadang masih merasa gugup tuh. Gugup bukan tanda lemah, tapi tanda sederhana yang belajar. Udah sederhana. Gugup bukan tanda lemah, tapi tanda sedang belajar. Anak kecil. Saya belum. Tapi saya belum pernah Bu merasakan hal itu. Banyak orang mengalami hal serupa saat ingin berubah. Jadi kalau menurut Ibu pribadi saya itu tidak aneh kan Bu? Tidak aneh, justru sedang bertumbuh. Baik Bu, saya jadi ingin coba untuk menjadi serius. Apa yang membuat Ani ingin mencoba lebih serius sekarang? Karena saya tuh capek banget Bu kalau saya tuh terus merasa sendirian. Keinginan berubah muncul dari kebutuhan Ani sendiri. Keinginan itu sehat dan manusiawi ya. Tapi saya takut Bu, nanti saya bakalan Takut gagal adalah bagian dari proses belajar. kalau nanti saya gagal, saya pasti kecewa Bu. Kita bisa melihat kegagalan sebagai pengalaman, bukan akhir. Jadi menurut Ibu tuh saya bisa mencoba lagi. Betul, setiap usaha ada latihan. Sekarang saya merasa lebih berani Bu. Keberanian Ani melihat dari cara Ani berbicara hari ini. Ya Bu, saya senang mendengarnya. Senang itu tanda Ani mulai menghargai diri sendiri. Ya Bu, benar. Saya akan mencoba mempertahankan perasaan ini. Kita bisa membuat rencana sederhana agar Ani tetap konsisten. Maksud Ibu itu rencana seperti apa? Ya, misalnya menyapa satu teman setiap hari selama seminggu. Baik Bu, itu masih terasa mungkin untuk saya. Bagus, tujuan yang mungkin lebih mudah dijalani. Kalau nanti saya lupa atau takut bagaimana Bu? Tidak apa-apa, Ani bisa mencoba lagi keesokan harinya ya. Jadi saya itu tidak harus sempurna ya Bu. Betul, proses lebih penting daripada kesempurnaan. Terima kasih banyak ya Bu sudah mendengarkan saya. Dengan itu tanda beban emosional berkurang. Betul, proses lebih penting daripada kesempurnaan. Baik Bu, sekarang saya merasa lebih ringan. Dengan itu tanda beban emosional berkurang. Terima kasih banyak ya Bu sudah mendengarkan saya hari ini. Terima kasih juga Ani berani terbuka hari ini. Saya tidak menyangka Bu bisa sejauh ini. Ini hasil usaha Ani hari ini ya. Saya kalau nanti saya ingin melakukan sesi konseling apakah bisa?
Ibu sangat mendukung keputusan Ani. Kalau boleh tahu, kapan kita bisa bertemu lagi? Jadi kita jadwalkan minggu depan di waktu yang sama ya. Baik Bu, sudah bisa. Sebelum kita akhiri, apa satu hal yang paling Ani pelajari hari ini? Saya belajar bahwa saya itu masih punya kesempatan untuk berubah. Itu maaf. Itu pemahaman yang sangat penting. Baik Bu, sekarang saya merasa lebih percaya diri. Ibu merasa bangga pada proses yang Ani jalani hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya Ani. Baik Bu, terima kasih